Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Di dua segmentasi ini kami akan perbanyak untuk dialog dan berdiskusi kepada jamaah untuk bertanya langsung kepada guru-guru kami yang tadi sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Yang pertama kami persilakan ada Ibu Rita. Boleh berdiri Ibu Rita atau sambil duduk aja ya? Oke, sambil duduk saja silakan. Ibu Rita di situ saja sambil disampaikan pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Syekh Fikri Thorik. Silakan Ibu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rita Sapitri dari Kaliawi, Tanjung Karang Pusat. Izin bertanya Ustadz, di bulan Ramadan ini saya mempunyai target. Bagaimana cara agar dapat saya bisa khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan itu? Di Ramadan ini. Ya. Nah itu saja pertanyaannya Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Ibu lagi Ramadan tahun lalu berapa kali hatam? Baru 1. Jadi sekarang targetnya mau berapa? 3 kali hatam. Ya salam dulu, ya salam. Kita deket sama orang kaya aja hidup kita enak, betul nggak? Betul. Kita deket sama orang yang punya jabatan aja banyak yang enak. Gimana deket sama Allah? Maha pemberi rizki, aman udah hidup kita. Makanya perbanyak baca Al-Quranul Karim. Pertama, supaya kita bisa banyak menghatamkan Al-Quran, banyak baca Quran di Ramadan, jadikan motivasi utama kita, saya mau dekat sama Allah, saya mau dekat sama Allah, saya mau disayang Allah. Ya salam. Itu utamanya. Yang kedua, kita minta sama Allah. Di antaranya ada doa dari Nabi kita Muhammad. Mengajarkan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu waktu diutus ke Yaman. Baca setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir padamu dan bersyukur padamu dan punya kualitas ibadah yang baik padamu. Dan usahakan kalau kita baca Quran, kita sadar ini kalamullah, ini firmannya Allah. Dulu ada sejarah nih, sejarah ya salam dulu. Ya, dulu ada putranya Abu Jahal, namanya siapa? Putranya Abu Jahal, Ikrimah, masuk Islam. Putranya Abu Jahal tuh masuk Islam, ibu-ibu, syahid di perang Yarmuk. Dikabarkan dalam riwayat, beliau itu kalau habis baca Quran, waktu setelah menjadi muslim, kalau habis baca Quran itu dicium-cium sama beliau, dan beliau katakan, ini kalamu Rabbi, ini adalah firman Tuhanku, sambil nangis dia. Ya Allah. Bahkan di riwayat dikatakan, siapa yang mau diajak bicara sama Allah, falyaqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Nanti kita kalau udah sering baca, naik lagi kemauan kita, pengen paham. Pengen apa? Paham. Baca Quran saja tidak paham, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Karena itu firman Allah pasti membersihkan hati kita, diri kita. Apalagi nanti kita berusaha memahami. Ya salam. Dan nanti kita kalau udah paham, kita jadikan itu jalan hidup kita. Terakhir, setelah baca Quran kita baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna
منه ما نسينا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Masya Allah. Ya salam. Ya salam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Syekh Fikri. Boleh duduk kembali. Berikutnya kami silakan ada jamaah yang juga akan mengajukan pertanyaan. Ada Mas Farhan ya. Boleh berdiri Mas Farhan? Oh duduk aja boleh. Oke duduk aja. Silakan untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan, asal dari Raman Utara, Lampung Timur. Lampung Timur. Ya. Izin bertanya pada Ustadz terkait kajian yang sudah Ustadz sampaikan tadi kan tentang turunnya Al-Quran. Nah, Ustadz juga menyebutkan bahwa tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa kok di kalangan kita khususnya Indonesia memperingati turunnya Al-Quran kok di malam 17 atau malam nuzulul Quran? Baik, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Azhari untuk menjawabnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya singkat saja bahwa bicara tentang Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat kapan Lailatul Qadar turun. Pertanyaannya kenapa di Indonesia familiar kita memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Seolah-olah itu momen turunnya Al-Quran. Nah, sebenarnya para ulama beda pendapat. Ada banyak pendapat kapan Al-Quran turun. Atau Lailatul Qadar datang. Bermacam-macam. Bahkan ada ulama yang bilang sejak 1 Ramadan Lailatul Qadar udah turun. Ada yang mengatakan tanggal 27. Ada yang mengatakan ya tanggal 17. Macam-macam. Walhasil saya kira jangan iktimat kepada tanggal. Jangan bersandar kepada tanggal. Karena kalau bersandar sama tanggal ya nanti kita mengkultuskan angka. Pertanyaannya kenapa Allah menyembunyikan kapan Lailatul Qadar turun? Hikmahnya agar kita tidak memilih-milih angka. Sejak awal Ramadan kita betul-betul sidqun niyah, sidqut tawajjuh ilallah. Melakukannya untuk Allah. Ada yang menarik. Imam Syekh Abul Abbas Mursi Asy-Syazili ketika ditanya, "Ya Syekh, kapan Lailatul Qadar turun?" Apa jawaban dia? Bu, ini Syekh ditanya kapan Lailatul Qadar turun. Mau tahu Bu? Jawabannya, walhamdulillah, auqatuna kulluha Lailatul Qadar katanya. Semua malam-malam kami Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu dimaknai bukan wangsit. Bukan sesuatu yang sekonyong-konyong. Lailatul Qadar itu secara sederhana maknanya adalah akhlak. Para ulama, orang-orang soleh, mereka menjalani hidup ini detik demi detik dengan akhlak. Maka mereka mengatakan kulluha walhamdulillah auqatuna Lailatul Qadar. Setiap hari bagi kami adalah Lailatul Qadar karena setiap hari isinya adalah akhlak. Ya, setiap hari isinya adalah akhlak. Ya. Jadi jangan fokus sama tanggal, tapi fokus sama yang punya tanggal. Siapa yang punya tanggal, Bu? Allah. Jangan fokus sama bulan, fokus sama yang punya bulan. Siapa yang punya bulan? Allah. Maka jangan jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah. Hamba Ramadan dia cuma ngejar Lailatul Qadar di Ramadan, begitu Ramadan hilang
hilang semangatnya. Tapi hamba Allah, Ramadan datang, Ramadan hilang, tapi Allah tidak pernah hilang dan dia tetap istiqamah. Ja'lul ibadah iqamatan lillah, menjadikan ibadahnya untuk Allah saja. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution kembali menegaskan kepada kita semuanya bahwa Ramadan selalu ada di dalam hati kita. Jangan mengkultuskan tanggal sehingga hilang puasa, hilang semangat kita. Sehingga puasa kita selalu terjaga bahwa tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, di segmen berikut kami juga masih mempersilahkan kepada para jamaah untuk kembali berdiskusi atau berdialog, mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Maka dari itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah.